Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang current liabilities atau hutang lancar, ataupun biasanya juga disebut sebagai kewajiban lancar, part 2. Pada part 2 ini, saya akan membahas materi dari nomor 7 sampai nomor 10. Sedangkan untuk nomor 1 sampai nomor 6, saya telah membahas pada part 1. Dan untuk materi current liabilities ini terdiri dari 3 part, sedangkan untuk part 3-nya terdapat materi tambahan dari materi yang 10 ini. Baiklah, langsung saja kepada materinya, yaitu ada unearned revenues atau pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan ini maksudnya yaitu pendapatan yang telah diterima tetapi belum bisa diakui sepenuhnya sebagai pendapatan. Kayak gimana contohnya? Langsung saja kita kepada soalnya, yaitu pada tanggal 1 September 2020, PT XYZ menerima sewa sebuah ruangan senilai 36 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Maka jurnal yang dibuat PT XYZ yaitu pada tanggal 1 September 2020, yaitu ini kan penerimaan uang sewa dari pelanggan. Maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 36 juta dan sewa diterima di muka sebesar 36 juta rupiah. Sewa diterima di muka ini inilah yang disebut sebagai unearned revenue atau pendapatan yang ditangguhkan. Karena maksud dari ditangguhkan di sini karena pendapatan tersebut belum bisa kita akui sepenuhnya pendapatan karena belum terjadinya penempatan ruangan oleh si penyewa, maka perusahaan belum bisa mencatat atau mengakui sewa tersebut sebagai pendapatan, tetapi hanya bisa diakui sebagai unearned revenue atau sewa diterima di muka. Selanjutnya ada jurnal untuk tanggal 3 Desember 2020. Kan biasanya perusahaan itu menyusun laporan tahunan yang mana biasanya dibuat pada pada bulan Desember, pada akhir tahun atau pada bulan Desember. Maka PT XYZ ini membuat laporan pada akhir tahun dari sewa ruangan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut dengan jurnal sebagai berikut, yaitu sewa diterima di muka di debit sebesar 12 juta dan pendapatan sewa sebesar 12 juta. 12 juta ini didapat dari 4 dibagi 12 dikali 36 juta rupiah sehingga didapatlah 12 juta. Kenapa 4 per 12? Karena kan tadi penyewanya dimulai dari September ke Desember kan 4 bulan dan sewa yang dilakukan tadi dalam jangka waktu 1 tahun, maka dibagi per 12 kan karena 1 tahun itu 12 bulan, berarti 4 bulan yaitu sewa yang telah maksudnya itu 4 ini kan yang sudah terlaksana yang ruangan yang telah ditempati oleh penyewa itu kan 4 bulan, berarti 4 bulan dibagi 12 dikali 36 sehingga didapatlah 12 juta. Sehingga karena telah terjadinya proses sewa menyewa selama 4 bulan, maka perusahaan telah dapat mengakui sewa tersebut sebagai pendapatan yang ini sebesar 12 juta. Dan unearned revenue tadi yang kredit pada yang ini, maka didebitkan sebesar 12 juta kan karena telah terjadi proses sewa menyewa, karena sewanya itu telah terlaksana, maka barulah pendapatan bisa diakui dan unearned revenue itu kita debitkan seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 ada sales and value added tax payable atau hutang pajak penjualan. PPN atau pajak penjualan di Indonesia biasanya sebesar 10% dari DPP. DPP adalah harga atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. Contohnya yaitu PT EFG menjual barang dengan harga Rp100.000 secara tunai tidak termasuk PPN. Karena tidak termasuk PPN, maka kita harus mencari jumlah PPN-nya dari harga jual, yaitu harga jual yang 100.000 ini. Maka
Rumusnya itu kan tadi PPN 10, telah dijelaskan pada sebelumnya PPN di Indonesia itu sebesar 10%. Berarti 10%, dikali 100.000, 100.000 yaitu harga jual, maka didapatlah 10.000. Maka PPN-nya yaitu 10.000 yang didapat dari 10% dikali 100.000. Selanjutnya kita juga harus mencari kas yang diterima. Kas yang diterima itu rumusnya itu harga jual ditambah PPN. Harga jualnya kan tadi 100.000 ditambah PPN 10.000. Maka didapatlah 110.000 kas yang kita terima. Maka jurnalnya yaitu kas 110.000 yang didapat dari ini, yaitu kas yang diterima, dan penjualannya sebesar 100.000 di kredit yang didapat dari harga jual, dan hutang PPN atau pajak penjualan sebesar 10.000 yang telah kita cari seperti ini. Sehingga didapatlah kas yang diterima 110.000, yaitu penjumlahan dari 100 ditambah 10.000. Kan soal yang tadi itu merupakan PPN-nya tidak termasuk ke dalam harga jual yang ini kan, yang 100.000. Bagaimana caranya jika PPN-nya itu telah termasuk ke dalam harga jual? Maka penghitungannya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari DPP atau harga jual terlebih dahulu. Untuk rumus DPP yaitu 100 per 110 dikali dengan harga jual yaitu 100.000. Maka didapatlah 90.909. Dan untuk yang kedua kita harus mencari PPN-nya yaitu dengan rumus 10 per 110 dikali 100.000. Maka didapatlah 9091. Maka penjumlahan dari kedua ini didapatlah 100.000 yaitu harga jual produk yang ini. Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan yaitu kas sebesar 100.000 yaitu sebesar seharga produk. Yang kedua yaitu maksudnya yang selanjutnya yaitu penjualan di kredit sebesar 90.909 yang didapat dari penghitungan DPP ataupun harga jual, dan hutang PPN-nya sebesar 9.091. Selanjutnya yaitu ada income tax payable atau hutang pajak penghasilan. Biasanya dihitung satu kali dalam setahun, yaitu setelah berakhirnya tahun fiskal. Hutang PPH atau pajak penghasilan berasal dari laba ataupun rugi perusahaan. Jika perusahaan merugi, maka tidak ada PPH yang terhutang. Jika perusahaan memperoleh laba, maka timbul PPH. Hutang PPH di Indonesia untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 25 Maret tahun berikutnya. Sedangkan untuk wajib pajak badan, hutang PPH harus dilunasi pada 25 April tahun berikutnya. Dan yang terakhir yaitu ada employee yang related to liabilities atau hutang yang berhubungan dengan karyawan ataupun pegawai. Terdiri atas 3 yaitu biaya yang mengurangi gaji karyawan, yang kedua itu biaya yang berhubungan dengan cuti atau libur, yang ketiga ada bonus. Kita akan membahas satu per satu, yaitu yang pertama biaya yang mengurangi gaji karyawan. Biaya yang mengurangi gaji karyawan ini meliputi yang pertama iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan, yang kedua premi asuransi yang dibayar sendiri oleh karyawan, yang ketiga iuran serikat kerja dan yang keempat PPh pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan. Biaya-biaya yang 4 ini dipotong dari penghasilan karyawan atau gaji karyawan dan diserahkan oleh perusahaan kepada lembaga yang bersangkutan pada masa datang. Untuk contohnya yaitu PT JKL membayarkan gaji karyawannya sebesar 1 juta. Perusahaan melakukan pemotongan iuran untuk serikat kerja sebesar 10.000, PPh pasal 21 sebesar 8.000, dan iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh karyawan sebesar 20.000. Maka jurnal saat pembayaran gaji karyawan sebagai berikut, yaitu beban gaji dan upah sebesar 1 juta rupiah, yaitu sebesar gaji karyawan, dan untuk iuran serikat kerja dan PPh pasal
21 serta iuran pensiun ini kan sebagai pengurang gaji karyawan, maka untuk yang 3 ini dianggap sebagai utang, yaitu dicatat sebagai hutang PPh pasal 21 dikredit sebesar 8.000, hutang dana pensiun dikredit sebesar 20.000, hutang atas iuran serikat kerja 10.000, sehingga kas yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan tersisa atau sejumlah 962.000. 962.000 ini didapat dari 1 juta dikurang dari 8.000, 20.000, dan 10.000. Kenapa kas yang dibayarkan kepada karyawan atau gaji karyawan hanya di sini cuman menjadi 962.000? Karena kan tadi pada slide sebelumnya telah dijelaskan kalau iuran pensiun, dana pensiun, iuran serikat kerja, dan temannya itu sebagai pengurangan gaji yang dipungut oleh perusahaan. Maka karena perusahaan memungut iuran-iuran tersebut, maka iuran tersebut dipotong dari gaji karyawan, sehingga gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan itu berkurang, tidak full 1 juta tapi menjadi 962 juta karena adanya pemotongan yang 3 ini. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya yang berhubungan dengan cuti ataupun libur. Apabila perusahaan mempunyai kebijakan memberikan dana cuti atau libur kepada karyawannya, maka dana tersebut merupakan liabilitas lancar bagi perusahaan dan juga sebagai penambah beban gaji dan upah. Selanjutnya yang ketiga yaitu bonus. Biasanya bonus ini diberikan 1 kali dalam setahun. Contohnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2020, PT MNO mengumumkan bonus kepada karyawannya sejumlah 50 juta. Maka jurnal yang dibuat yaitu beban gaji dan upah ataupun bonus sebesar 50 juta didebit, hutang bonus sebesar 50 juta dikredit. Ini pada saat pengumuman pemberian bonus kepada karyawan. Sedangkan pada saat pembayarannya, maka jurnal yang dibuat yaitu hutang bonus didebit sebesar 50 juta dan kas dikredit sebesar 50 juta. Baiklah, cukup sekian video pada kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada saat penjelasan materi, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.